minta balasannya. Cukup. Saya mengenal kalian semua. Lebih baik saya menyepi kembali. Atur diri kalian sendiri. Assalamualaikum sahabat Nusantara. Apakah kalian tahu apakah yang terjadi sebenarnya dengan sikap aneh Pangeran Lodaya? Pertanyaan besar mulai muncul dari banyak pihak. Kenapa Pangeran Lodaya berubah? Kenapa ia murka tak terkendali dan menjauh dari barisan Syekh Attailah? Panggil warga Selang! Namun sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam kisah ini, alangkah baiknya sahabat sekalian menekan tombol like, share, dan subscribe, agar kami semakin bersemangat membagikan kisah-kisah penuh hikmah dan misteri dari semesta Syiar Dalam Gelap. Dan izinkan juga admin memohon restu kepada tim Syiar Dalam Gelap, khususnya Ustadz Hakim Bawaziar, agar kisah ini bisa kami teruskan untuk menambah ilmu dan kewaspadaan kita bersama. Teka-teki ini mengundang kekhawatiran banyak kalangan. Bahkan Sang Hyang Ismoyo sendiri menyampaikan pesan waspada. Berhati-hatilah dengan Pangeran Lodaya. Hati-hati karo Lodaya. Anda tahu juga masalah itu? Iya. Dan benar saja, bila kita mundur ke belakang, kita akan menemukan titik awal ketika Syekh Attailah sempat berdialog dengan Purbasora dan Ismoyo, membahas tentang Sengkuni dan keinginan Purbasora memberikan kitab kehidupan. Kitab itu, oleh arahan Aji Dharma, akhirnya diberikan kepada Pangeran Lodaya. Namun tidak ada yang tahu bahwa kitab itu bukan kitab kehidupan, melainkan kitab naga merah, kitab yang berasal dari kegelapan. Setelah kitab itu dibaca dan diperiksa oleh Lodaya, atas perintah Syekh Attailah, perubahan perlahan terjadi. Awalnya halus, tak terlihat. Namun setelah beberapa purnama, amarahnya menjadi mudah tersulut, dan pikirannya mulai tak stabil. Bukan semata-mata pertanyaan Didi Wahyudi yang memicunya. Ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Sebuah pengaruh gaib yang merasuk ke dalam alam bawah sadarnya. Lodaya megang kitab di Purbasora. Di cermek gonjang-ganjing meureun. Memang ada perubahan itu ketika Lodaya mencoba mempelajari kitab itu. Amun ku si Lodaya di jerona teh dibaca eta pan aya mantrana Jang. Menurut bapaknya Pangeran Lodaya, ada satu pesan dari naga merah. Lodaya tak boleh tinggal di tanah Jawa. Lalaroga tak boleh mendiami tanah Jawi. Syekh Attailah merasa tersinggung dan heran. Apa dasar pengasingan itu? Ia pun akhirnya mengungkap bahwa semua berawal dari kitab yang diberikan Purbasora. Saya baru tahu dari Anda ini. Siapa yang mengatakan itu kepada Pangeran Lodaya? Naga merah. Naga merah. Dan sebelum dari kejadian itu, Pangeran Lodaya sempat membaca satu kitab dari Purbasora. Saat itu, bapaknya Lodaya sangat terkejut. Itu bukan kitab kehidupan, itu adalah kitab kegelapan milik naga merah. Seketika suasana menjadi hening. Syekh Attailah terdiam, matanya memicing, hatinya gundah. Kitab itu tidak mengajarkan kebaikan. Apalah Laloga membaca kitab itu? Saya yakin dia membaca sampai habis. Naga merah bukan tandingan kalian semua. Sebelum pulang, bapaknya Lodaya meninggalkan sebuah benda. Tak dijelaskan bentuknya, tapi diyakini mampu menetralisir energi jahat dari kitab naga merah. Ia berpesan, jika engkau tak sanggup menemuinya, berikanlah pada muridmu yang paling kuat. Namun Syekh Attailah menjawab lirih, tidak, ini tanggung jawabku. Tolong berikan kepada Lalaroga. Apa ide yang Anda titipkan untuk disampaikan kepada Pangeran Lodaya?
Sebut saja nama saya. Lalaroga akan mengerti. Bismillah. Pilih pesuruh Allah yang kuat memegang benda itu. Jika Allah tak mau berjumpa dengan Lalaroga, Saya akan sampaikan langsung, karena ini tanggung jawab saya. Sahabat, kisah ini bukan tentang kekuasaan, bukan pula perselisihan, tapi tentang persaudaraan dalam perjuangan. Syekh Athaillah tahu, tanpa Lodaya pun, syiar akan tetap berjalan. Namun ia tak mau sahabatnya jatuh ke jurang kegelapan. Karena jika Lodaya benar-benar dikuasai kegelapan, Harimau Alhin akan pecah. Dan seluruh perjuangan bisa menjadi sia-sia. Mari kita panjatkan doa bersama, agar Pangeran Lodaya segera kembali sadar, kembali ke barisan Syekh Athaillah, dan kembali memperkuat barisan panji-panji kebenaran. Klik tombol notifikasi, agar sahabat tidak ketinggalan kelanjutan kisah syiar dalam gelap yang penuh misteri, ujian, dan pertarungan antara cahaya dan kegelapan. sudah mulai meremehkan. Apa arti persahabatan selama ini?